Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Perkenalkan, saya Nurmiati dari MD5C selaku perwakilan dari kelompok 4. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa di era yang sangat kompetitif saat ini, setiap organisasi dituntut agar mampu mengelola manajemen yang ada di dalamnya dengan baik, termasuk sumber daya manusia, karena organisasi adalah wadah di mana sekelompok orang berkumpul bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekelompok orang inilah yang nantinya akan berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Oleh karena itu, setiap organisasi, baik itu organisasi bisnis, sosial, maupun kemasyarakatan, pasti dihadapkan dengan berbagai persoalan terkait dengan SDM ini. Dan terkait dengan SDM ini akan kita temukan berbagai keberagaman generasi di dalamnya. Keberagaman generasi ini harus mampu dikelola sebaik mungkin oleh setiap organisasi, karena setiap generasi memiliki perbedaan perspektif, aspirasi, nilai maupun perilaku yang tentunya mempengaruhi lingkungan kerjanya. Ditambah dengan perbedaan wilayah maupun peristiwa yang dialami oleh setiap generasi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadiannya masing-masing, walaupun berada pada interval umur yang sama. Generasi ini juga memiliki berbagai macam kategori, di antaranya ada generasi milenial atau generasi Y, dan juga generasi Z. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait bagaimana perilaku organisasi generasi milenial dan generasi Z yang ditambah dengan salah satu studi kasus pada NU di Kecamatan Jatisari. Apa itu generasi milenial dan generasi Z? Jadi generasi milenial atau milenium atau generasi Y adalah sekelompok individu yang lahir antara tahun 1990 sampai 1995. Generasi ini tumbuh pada perubahan atau pergeseran era konvensional ke era digital, sehingga nilai budaya tradisional masih melekat pada pola pikir dan perilaku mereka. Sementara generasi Z adalah individu yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010, sehingga mereka disebut juga dengan E-generation atau generasi internet karena sudah tidak asing dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih bahkan sejak mereka lahir. Setidaknya ada 4 komponen dalam Gen Z ini. Yang pertama, mereka disebut dengan the underline ID karena sangat menghargai ekspresi setiap individu tanpa memberikan label tertentu. Yang kedua, mereka disebut dengan the communiholic karena sangat inklusif dan tertarik untuk terlibat pada berbagai komunitas dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Yang ketiga, mereka disebut dengan the dialoguer karena merasa penting komunikasi dalam menyelesaikan konflik dan pendapat perubahan akan datang dengan adanya dialog. Serta mereka adalah orang-orang yang berpikiran terbuka dan sangat berinteraksi pada berbagai macam keberagaman. Dan yang keempat, mereka disebut dengan the realistic karena memiliki cara pikir yang realistik dan analitis dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Apa saja karakteristik yang dimiliki oleh generasi milenial dan generasi Z? Yang pertama, generasi milenial. Jika kita lihat dari orientasi peluang kerja, maka generasi milenial ini lebih suka pada pekerjaan yang memberikan promosi cepat, memberikan penghargaan atas hasil kerja karyawannya, serta penambahan jumlah gaji. Kemudian dari segi lingkungan kerja, mereka lebih menyukai pekerjaan dengan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis, mampu mendukung pengembangan karir mereka, serta mampu mengurangi stres. Yang ketiga, jika dilihat dari terfokus gaya hidup, maksudnya mereka lebih menyukai pekerjaan yang mampu menyeimbangkan antara waktu bekerja dan juga waktu pribadi. Dan yang terakhir, tantangan hal baru. Dalam artian, mereka tidak menyukai pekerjaan yang berorientasi pada aktivitas rutin dan berulang. Sementara karakteristik yang dimiliki oleh generasi Z, diantaranya pola komunikasi yang lebih terbuka dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian mereka fanatik terhadap pemakaian media sosial dan sangat terpengaruh oleh perkembangan teknologi, memiliki pandangan politik dan ekonomi yang lebih terbuka, sehingga sangat reaktif terhadap berbagai perubahan lingkungan yang ada di sekelilingnya. Kemudian mereka juga memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan, multitasking, dan banyak berinteraksi dengan dunia maya. Selanjutnya, bagaimana perbedaan antara generasi milenial dan generasi Z? Jadi, dalam dunia kerja atau organisasi, kedua generasi ini memiliki perbedaan yang paling utama, yakni terletak pada penguasaan teknologi dan informasi. Cara pandang kedua generasi ini terhadap teknologi tentu memberikan pengaruh terhadap tingkah lakunya, di mana generasi Z memiliki fleksibilitas dan mobilitas dengan berbagai kemudahan teknologi. Secara lebih lanjut, perbedaan antara kedua generasi ini dapat
kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama, jika kita lihat dari aspek cara kerja, maka generasi milenial lebih menyukai kerja tim atau kolaborasi, sementara generasi Z lebih menyukai menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Yang kedua, jika kita lihat dari segi fokus, maka generasi milenial lebih fokus dibandingkan dengan generasi Z, namun memiliki multitasking yang lebih. Yang ketiga, dari segi sikap, maka generasi milenial memiliki sikap yang lebih optimis, sementara generasi Z memiliki sikap yang realistis dengan jiwa kompetitif dan daya saing serta kemandirian yang lebih dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan yang terakhir, generasi milenial banyak merasakan pekerjaan tanpa internet berbanding terbalik dengan generasi Z yang tidak dapat terlepas dari internet dalam segala hal. Bagaimana pengaruh organisasi terhadap perilaku generasi milenial dan generasi Z ini? Mengingat kedua generasi ini ada pada lingkup organisasi dan lingkungan kerja, maka keberadaannya tentu memberikan pengaruh, di mana generasi milenial berharap organisasi memiliki sistem yang mampu mengembangkan diri mereka, membutuhkan proses dan pembinaan langsung dari atasannya. Sementara untuk generasi Z, mereka memerlukan mentoring dari atasan maupun senior, serta motivasi dalam kehidupan personalnya, di mana mereka lebih menyukai hal-hal yang mereka anggap nyaman dan prioritas mereka adalah kenaikan jenjang karir yang cepat. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan pengaruh organisasi ini dapat kita lihat pada penjelasan studi kasus di NU Kecamatan Jatisari. Dalam organisasi NU di Kecamatan Jatisari, sebagaimana organisasi lainnya, di mana para anggotanya memiliki rentang usia yang bervariasi, mulai dari 12 tahun sampai dengan lanjut usia. Adapun untuk kepengurusannya didasarkan pada pengalaman keorganisasian serta seseorang yang memang paham betul dengan organisasi NU. Sementara tantangan yang dihadapi oleh organisasi ini terletak pada perbedaan usia para anggotanya. Misalnya saja untuk generasi milenial dan generasi Z, mereka sudah familiar dan paham terhadap perkembangan teknologi dan media sosial, berbanding terbalik dengan generasi sebelumnya yang bahkan belum paham terhadap perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu, menyiasati hal tersebut, organisasi ini memberikan pengelompokan terhadap generasi ini atau yang disebut dengan Banom. Kemudian juga mereka turut mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan media sosial yang ada sebagai media dakwah, seperti untuk kajian, kegiatan-kegiatan NU, yang mana menyesuaikan dengan usia remaja dan dewasa yang lebih menyibukkan diri pada kepentingan pribadi. Sehingga dengan adanya media ini bisa mempermudah dan juga mengefisiensikan waktu. Adapun Banom-Banom yang dimaksud yakni IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yang beranggotakan generasi milenial dan generasi Z dengan rentang usia 12-27 tahun. Kemudian untuk generasi milenial yang berusia 30 tahun ke atas, laki-laki itu berada pada Banom Patayat, sementara untuk yang wanita pada Banom Muslimat. Dan untuk kegiatannya dipisah berdasarkan kategori usia, namun masih dalam satu ruang lingkup yang sama. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.